Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita kitab Safinatun Najah, yaitu menerangkan furudul wudu'i, terkait dengan beberapa fardunya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, wathani ghuslul wajhi, as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartibu. Faslun utawi iki iku fasol swiji kados pundi pangandikane Mbah Musannif. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Al awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi basuh rai. Asalisu utawi kang nomor 3 ghuslul yadaini basuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini sartane sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mashu syai'in ngusap swiji-wiji minar ra'si saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro. Ma'al ka'baini sartane ento-entone loro. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib urut-urut. Di sini diterangkan furudul wudu, fardunya wudu. Di sini wudu juga termasuk al-mutahhir, sesuatu yang mensucikan, ar-rafi yang mengangkat. Maksudnya apa? Orang yang berhadas kecil di sini ketika ingin hadas kecilnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut itu harus mengerjakan wudu. Wa huwa al-musamma bil mutahhir ar-rafi. Di sini apalagi ketika akan berkehendak melaksanakan sholat. Yang namanya sholat itu munajah, yaitu bermohon mendekat kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyembah Allah, kita akan bermunajat kepada Allah. Mau nggak mau dan harus mau, kita akan ketemu Allah Sang Khalik. Kita harus dalam keadaan yang suci, baik dari hadas ataupun dari najis. Bagaimana untuk mensucikan daripada hadas kecil? Nah, ini di antaranya di sini ada hadas kecil itu, kita biar suci hadas kecil itu kita mengerjakan wudu. Kalau di sini terangkan bahwa khussatil a'dha'ul arba'atu bidzalik li'annaha mahalluk tisabil khotoya. Kenapa kok wudu itu dikhususkan hanya pada empat anggota? Yang jelas itu wajah, kedua tangan, sebagian kepala, dan kaki. Ini empat anggota yang harus kita kerjakan ketika kita wudhu. Kenapa? Karena empat anggota itu yang sering kita lakukan kesalahan, ataupun di sini mahalluk tisabil khotoya, tempat orang tersebut melakukan khotoya, kesalahan ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kita mendekati Allah, kita bermunajat kepada Allah dalam keadaan dosa kita sudah dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita mengerjakan wudu. Contohnya kaki, kita mungkin kakinya untuk berjalan menuju maksiat, tangan mungkin tangannya untuk mengambil bukan hak orang lain, kita ambil korupsi misalnya, ataupun kita punya tangan bukan sebagai tangan ini, malah untuk menggaplok temannya, memukul temannya, nggak ada apa-apa langsung dipukul. Berarti tangan kita ini memang sering berbuat salah. Kepala, ya pikiran kita berpikir yang negatif dan sebagainya. Wajah, mata kita melihat yang haram, melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibir kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik, mengata-ngatain yang tidak baik, membuli misalnya, ataupun kita berbohong, ataupun kita berbuat yang lain, menyakiti orang lain lewat mulut kita dan sebagainya. Maka di sini ada empat yang dikhususkan, yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita melaksanakan wudhu sebelum sholat. Ketika kita wudhu, ambrol lah. Apa ambrol ya? Jatuhlah bercucuran dosa-dosa kita. Akhirnya kita sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih daripada kesalahan-kesalahan itu. Akhirnya kita sholat, insya Allah sholat kita itu diberikan khusyuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting wudunya benar terlebih dahulu. Ini diantaranya. Kalau di sarahnya itu li'anna Adam masa ila syajarati birijlaihi. Nabi Adam, mbah kita itu nabi ya, Nabi Adam. Saya sama Pak Saiful itu satu mbah. Mbahnya mbah Nabi itu, mbah Nabi Adam. Kita saudara, Pak. Teman-teman kita saudara. Kita semuanya anak cucu Nabi Adam. Sama-sama kita cucu Nabi. Kita nggak usah ada musuh di antara kita. Kita sama-sama Nabi. Apalagi kita agamanya Islam, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Makanya kita tidak boleh bermusuhan. Mau di situ sesama muslim ataupun sesama manusia ataupun sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Adam berdosa ketika masa ila syajarati birijlaihi. Ketika Nabi itu mendatangi sebuah pohon,
Di Al-Quran tidak boleh mendatangi sebuah pohon. Nabi Adam mendatangi sebuah pohon. Dengan apa ya? Dengan kaki kita berbuat maksiat ya, dengan kaki kita melangkahkan untuk maksiat. Makanya ketika wudu kita basuh kakinya. Wa tanawala minha biyadaihi, ambil pohon tersebut dengan kedua tangannya. Dosa, makanya kita dibersihkan. Itu. Wa akala minha bifamihi, dan memakan buah tersebut, syajarah tersebut dengan mulut beliau. Wa massara'sahu, dan beliau itu nempel ataupun ngemek dengan kepalanya, terkena kepala beliau. Nah ini intinya, kalau kita mau mendekati Allah, kita bermunajat kepada Allah, ya kita wudhu terlebih dahulu. Mau ngaji, kita kan lagi mencari ilmunya Allah. Syukur-syukur walaupun nggak wajib ngaji kita ini, nggak wajib sebenarnya kita wudhu. Biar kita lebih mudah dalam mempelajari ilmu, ya kita wudhu terlebih dahulu. Mau tidur kita wudhu. Apalagi kita setiap hari tidak pernah meninggalkan wudhu. Maksudnya tidak pernah berhadas seperti itu. Itu yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan kita bisa lah ya. Itu sekelumit terkait dengan muqaddimah wudhu. Furudul wudhu'i sittatun. Di sini terangkan, adapun fardunya wudhu yaitu ada 6. Fardu sesuatu yang harus dikerjakan ketika wudhu. Berarti selain 6 perkara ini tidak harus. Nanti ada yang disunahkan ketika wudhu. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Muttafaqun alaih. Itu hadis di Arba'in ada, di Bukhari juga ada, di kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Ini kitab populer ya terkait innamal a'malu binniyat. Maksudnya apa? Innamal a'malu, hanya saja sahnya niat, ya sahnya perbuatan-perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang itu tergantung daripada yang dia niatkan. Kalau kita wudhu kok tidak memakai niat, tidak sah. Ini kalau kita bermadzhab Imam Syafi'i, tidak sah. Wajib kita niat. Ataupun kita beribadah-ibadah yang lain, kita juga harus perbaharui niat. Contohnya kita berangkat sekolah, jadi pak guru, jadi bu guru, ya kita harus niat. Jangan hanya niat kerja saja. Jangan hanya niat kerja, berangkat pagi, pulang sore, ataupun pulang jam 3. Bukan itu saja. Kalau hanya berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, tidak didasari niat yang baik, ya kita capek, nggak dapat dunianya, nggak dapat akhiratnya. Biar dunianya dapat, akhiratnya dapat, ya kita diniati ibadah. Menjadi pak guru, jadi bu guru, ya saya diamanai oleh Allah ilmu. Walaupun toh itu bekerja, jadi guru kan termasuk juga pekerjaan, tapi saya ini mengajar. Jangan hanya diniati bekerja, saya niat mengajar. Saya punya ilmu, saya akan sebarkan ilmu yang saya punya, seperti itu. Jadi nanti kita kerja, dunianya dapat, ya akhiratnya insya Allah akan mendapatkan.
Itu ketika kita perbaharui dengan niat yang baik. Walaupun tidur malam, contoh tidur jam 10, saya tidurlah jam 10, saya niat malam ini tidak berbuat maksiat, dapat pahala tidur kita. Dan saya niat biar besok pagi saya bisa bangun jam 3:30, saya akan sholat tahajud, setelah itu akan jamaah sholat subuh. Lah itu juga dapat niat tidur, dapat pahala. Saya makan, ya Allah biar saya makan kenyang, saya dapat kekuatan dari Allah, saya sholatnya semangat, saya kerjanya semangat, saya ibadahnya semangat. Makan saja yang awalnya itu hukumnya mubah menjadi nilai ibadah. Intinya innamal a'malu binniyat. Apalagi ini mengerjakan wudu, ya kita harus niat. Bagaimana niat? Yanwi ahada ayyanwiya ahada salah sati umurin. Cara niat itu ini boleh milih di antara 3 perkara. Yang pertama ayyanwiya raf'al hadasi awit toharoh anil hadasi awit toharoh li sholah. Yang pertama boleh niat nawaitu raf'al hadas, boleh. Nawaitu taharah anil hadas juga boleh. Nawaitu taharah li sholah juga boleh. Ataupun nomor 2 ayyanwiya istibahata sholat juga boleh. Saya niat untuk diperbolehkannya sholat. Ataupun selainnya sholat yang memang di situ tidak diperbolehkan kecuali dengan toharah. Ataupun ayyanwiya fardal wudu, nawaitu fardal wudu juga boleh. Ataupun ada al wudu, nawaitu ada al wudu juga boleh. Ini pokoknya sing jelas itu ya kita niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil ashori fardal lillahi ta'ala. Niat ingsun wudu krana ngilangaken ing hukume hadas kang cilik fardu krana Allah Ta'ala, itu sempurna. Yang terpenting kita niat menghilangkan hadas ataupun niat wudu. Kapan itu niat? Nanti terangkan. Yaitu ketika membasuh wajah. Air nempel di wajah, hatinya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil. Nah itu situ ashori. Pertama kali air nempel di wajah kita, disitulah hatinya bunyi nawaitul wudu'a, nawaitu raf'al hadatsi, nawaitu toharo. Seperti itu. Itu boleh kita pilih. Cuma yang sering kita ya nawaitul wudu'a. Wajib bukan ketika kita lagi cuci tangan kita niat, bukan. Kalau anak-anak kita itu biasanya begitu, cuci tangan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil ashori fardul lital. Lah ketika membasuh wajah karena belum diajarin, hatinya diam-diam saja, akhirnya ya wudunya belum sah. Ketika membasuh wajah, hati kita hadirkan niat wudu. Itu cara niat. Berarti kita ya harus belajar ya cara niat, nggak boleh asal-asalan. Asani ghuslul wajhi, yang nomor 2 itu membasuh wajah. Fardunya wudu yang nomor 2 adalah membasuh wajah. Dari mana? Dari sini, min mana biti sya'rir ra'si. Pokoknya batas wajah mana itu. Karena kadang itu ada orang yang nggak punya rambut. Lah bagaimana? Berarti sampai belakang enggak. Tapi batasannya itu wajah. Cuma kalau orang yang punya rambut umumnya itu ya di sini. Gitu. Kan ada yang botak ya. Saya mohon maaf ada yang botak. Apakah dari atas ini? Enggak lah, masa. Karena ini bukan wajah. Ini sudah bun-bunan pakai boleh ya, bun-bunan lah itu. Nah, berarti batasan wajah. Karena kita orang umum, maksudnya punya rambut ya ini min mana biti sya'rir ra'si, dari sini sampai bawah, sampai ini pendil-pendil telinga ini.
Pokoknya bagian wajah semuanya itu harus terkena air. Bagaimana saya punya alisnya apa ya, kandel, ya dibasuh itu, diurak-urak gitu. Pokoknya bagian wajah, rambut apapun, rambut alis, rambut idep, pokoknya itu bagian luar itu harus dibasuh ketika membasuh wajah. Jangan asal-asal, apalagi ini doang nggak kena semua. Nah itu belum sah itu, mana belum belum kena. Wajah ini wajah, ya ini bagian wajah. Kalau sini bukan wajah, makanya kalau perempuan kalau punya mukena, ini banyak mukena nih. Anak-anak SD Tasul juga ada 1, 2, 3 yang mukenanya belum syar'i. Belum syar'i bagaimana ya? Mukenanya itu belum mencukupi, menutup aurat. Auratnya perempuan ketika sholat itu kan seluruhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Lah, sini bukan wajah, berarti ketika sholat sini juga harus ditutup. Makanya ini mungkin yang belum punya mukena yang syar'i, yang sesuai menutup aurat, ya ini monggo lah Bapak Ibu untuk membelikan lah. Tinggal online di Shopee ataupun di mana ada, di toko juga ada. Mukena yang benar-benar menutupi bagian sininya. Biasanya itu ke sini, akhirnya ini kebuka. Nah ini kan bukan wajah, maka di sini tidak sah ketika sholatnya. Kenapa? Karena belum menutup aurat secara sempurna. Kalau wajah ini, cuma bagusnya itu ketika membasuh wajah dilebihkan, jangan ngepres. Berarti lebihkan, ada lebih sedikit ke sini gitu ya, dilebihkan. Itu membasuh wajah termasuk daripada rukun fardunya wudu. Asal itu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga itu fardunya wudu, membasuh kedua tangan sampai beserta kedua sikut. Nih, dari ujung ini pokoknya dibasuh sampai sikut. Nah, ini sikut dilebihkan sedikit. Nah, jangan ngepres lah ya. Jangan ngepres, dilebihkan sedikit. Dan rambut-rambut yang ada di tangannya ini juga harus kena. Tuh. Harus kena tuh. Pokoknya wudu begini. Tuh ya. Pokoknya harus benar-benar kena semuanya dari ujung jemari-jemari sampai ini siku dilebihkan sedikit. Ini harus dibasuh karena ini termasuk fardunya wudu. Begitu yang kiri juga sama. Kalau pakai cincin ya cincinnya dilepas dulu lah. Kadang ada cincin yang yang ngepres banget. Akhirnya ketika wudu bagian dalam cincin tidak kena. Makanya itu wajib dilepas kalau seperti itu. Tapi kalau cincin yang longgar, nah ya longgar itu ya airnya itu bisa masuk, nah itu nggak apa-apa, nggak usah dilepas, digerak-gerakin, ini sunat seperti itu. Tapi kalau nggak bisa digerak-gerakin ya copot dulu, baru kita wudu. Nanti kalau nggak dicopot akhirnya ada beberapa titik ataupun kulit kita, tangan kita yang tidak terkena air. Otomatis kalau tidak kena air ya wudu kita belum sah. Lah wudunya belum sah, kok sholat saja ya sholat tidak sah. Tiap hari seperti itu berarti tiap hari kita sholatnya belum sah. Nah, bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Makanya benar-benar loh, ngaji fikih itu ya harus benar-benar harus hati-hati sampai benar dan bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya mudah-mudahan lah kita bisa istiqomah ngaji dan ilmunya manfaat dan ilmunya bisa kita amalkan. Jadi orang alim dan orang yang amil. Allahumma
Amin ya rabbal alamin. Gitu. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Yang nomor 4, fardunya wudu adalah mengusap ya sesuatu daripada kepala. Berarti bagian kepala. Ya kalau kita kan punya rambut, ya rambutnya. Nah, kita usap. Nah, contoh di sini air. Beda ya, kalau rambut itu mengusap. Kalau selain rambut itu membasuh seperti itu. Nah ini kalau membasuh airnya harus banyak. Banyak di sini itu ya dikatakan membasuh, bisa ngalir gitu loh. Tapi kalau mengusap cukup ada air. Nah ini seperti basah, ini kan saja. Contohnya mau berangkat sekolah sudah sempongan, sudah apa ya? Ya sempongan, udah pakai sisir, udah keren banget. Nah, ternyata kita lupa belum wudu ya. Kita ini usap saja. Yang terpenting bagian kepala. Haddir ra'si, nggak boleh kita punya rambut panjang seret sampai sini. Lah ketika bagian kepala bawahnya ini nggak sah. Walaupun itu rambut kepala tapi nggak di bagian kepala, baru bagian sini. Penting itu di kepala kita itu sah. Mau di depan, mau di kanan ataupun di kiri atau belakang gitu. Cuma bagusnya itu ambil air, nah ini gini kan ke belakang, ya ini ya. Setelah itu depan, nah itu. Nah, ya, tapi kasihan yang ngantri. Kalau ada yang ngantri ya jangan diperhatikan seperti itu. Itu sunat tuh. Ambil, udah, teles, basah, belakangkan, terus tarik depan. Nah itu sunnah. Tapi itu ya nggak harus begitu. Ya yang penting ambil secukupnya, usapkan seperti itu. Malap yang fardunya seperti itu. Itu termasuk mashu syai'in minar ra'si, mengusap sesuatu daripada kepala kita, begitu. Karena seringnya kepala kita kan ditutup. Itu. Makanya kepala kok kenapa nggak dibasuh? Karena kepala itu seringnya ditutup. Makanya di sini ya hanya mengusap saja. Kalau sarannya begitu kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu begitu. Kita hanya mengusap, nggak usah membasuh. Kadang-kadang ya pakai tudung, pakai topi, pakai imamah, pakai peci, songkok dan sebagainya. Seperti itu. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Fardunya wudu yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Contohnya mata kaki. Kalau saya praktekkan kurang ini ya. Pokoknya kaki sampai mata kaki itu. Dari ujung jemari kaki sampai mata kaki itu harus dibasuh. Bagian bawahnya kan biasa ada yang kapal-kapal itu ya hati-hati harus kena semua itu. Pokoknya bagian luar itu harus kena semuanya. Biasa kalau bapak-bapak yang kerjanya di sawah ataupun ya di sawah itu ya hati-hati. Kalau ada kaki yang pecah-pecah, nah itu pokoknya di antara pecah-pecah itu kita harus basuh di situ. Jangan hanya ini saja kakinya seperti ngalir-ngalir. Ya kalau sampai, kalau enggak, namanya hati-hati harus digosok-gosok biar sampai semuanya seperti itu. Itu. Tapi jangan yang dibasuh dengkulnya, kadang lututnya dibasuh, yang harusnya dibasuh tidak, yang dibasuh ini kakinya loh, gelamakan ini, yang dipakai sepatu itu. Kalau ke atasnya ini sunat, tambahkan sedikit sunat. Nah, tapi kan ada anak-anak kita itu tahunya itu kalau kaki itu dengkulnya itu yang dibasuh, itu salah itu. Ini harus tahu begitu. Jangan dengkulnya yang dibasuh, tapi yang dibasuh itu ya dari ujung kaki sampai mata kaki dilebihkan sedikit begitu. Yang terakhir as-sadisu at-tartib. Yang terakhir adalah tertib. Apa artinya tertib? Urut. Yang nomor pertama ya nomor pertama, nomor kedua ya nomor kedua.
Karena di sini niat ini harus bareng, ya. Maka di sini niat itu bersamaan dengan yang nomor pertama. Nomor kedua yaitu membasuh wajah. Nanti terangkan di sini terkait dengan niat begitu. Berarti niat itu bareng ketika membasuh wajah. Kita lagi membasuh wajah, hati kita niat nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala. Berarti basuh wajah, terus membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, terus kaki. Itulah yang namanya tertib. Nggak boleh wudu kaki dulu, terus tangan, terus sebagian kepala, terus niat, itu nggak boleh. Itu bukan namanya tertib, harus urut-urut seperti itu. Yang wajib hanya 4 basuhan itu dan hanya 6 fardunya wudu. Selain itu berarti dihukumi sunnah. Kumur-kumur bagaimana? Ya sunnah. Sunnah itu banyak, diantaranya wudu menghadap kiblat. Berarti cari kiblat dulu, wudunya kemana? Lah wong anu padasane menghadap ke utara, ya udah ke utara. Miring ke kiblat nggak apa-apa. Angel anu banyak, ya udah ditinggalkan, itu sunat nggak apa-apa. Karena sunat. Tapi yang fardu ini harus dikerjakan. Bismillah. Sebelumnya bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai enggak mengucapkan bismillah. Bismillah sebelum wudu. Nah, setelah itu cuci tangan dulu. Kalau dulu itu qabla itu kholihima al-ina'a. Karena dulu itu pakai kulah. Tempat wudu itu pakai kolam, ya kolam. Ada airnya. Dan sebelum masuk ke kolam ini, tangannya dibasuh dulu. Makanya dicuci dulu, baru kita wudu gitu. Karena tidak ada ya, sepenting kita basuh dulu biar nanti airnya itu ketika untuk kita menjadi gayung, untuk sebuah gayung dengan tangan, ya airnya nanti sudah benar-benar dipastikan tidak ada yang berubah ataupun yang merubah air tersebut. Seperti itu tuh sunnah. Walaupun di keran juga sunnah. Terus kumur-kumur, kocok, dimasukin ke air, kocok, semprotkan, ataupun 3 kali juga hukumnya sunnah. Berarti kumur-kumur, kocok, brus, ataupun intisar, berarti menghirup air ke dalam hidung. Nah, itu juga sunnah. Mau digabung dengan kumur-kumur juga boleh, 1 cidukan. Itu ya, 1 cidukan itu untuk kumur-kumur bareng dengan intisar, menghirup air ke dalam hidung. Mau dipisah bagaimana ya, tetap hukumnya sunnah. Cuma bagusnya itu digabung begitu. Dan 3 kali. Menggosok-gosok juga sunat, digosok. Ini sunat, digosok. Kanan dulu juga sunnah. Yang kanan selesai baru kiri, ya. Biasanya kita kan anak kita, satu, dua, kayak mau taekwondo itu ya. Tekanan dulu, 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti itu. Tapi kalau telinga, ya, mengusap telinga itu bareng, ini ya, caranya itu bareng. Ambil air, ada airnya, masukin dari belakang, ambil lagi, gosok di belakang menuju ke depan. Itu sunat. Kalau telinga jangan ini 1, 2, tapi ambil. Nah, caranya begitu 3 kali. Sunat lagi ataupun siwak juga boleh, siwak disunat tuh. Siwak. Terus sunat lagi apa namanya? Setelah wudu menghadap kiblat, menghadap ke atas sambil membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu, dan masih banyak lagi terkait dengan sunnahnya wudu.
Kalau diterangkan di sini kebanyakan. Ini hanya 10 menit. Karena di kitab Safinah itu kalau nggak salah itu nggak ada sunah-sunahnya wudhu itu. Ini yang pokok-pokoknya saja itu. Nggak ada sunah-sunahnya wudhu. Di sarahnya ada, diterangkan sedikit. Nanti bisa belajar lagi di kitab yang lebih panjang Al-Mutawalat, Al-Mabsutat. Ada kitab Fathul Qorib ataupun di kitab Fathul Mu'in ataupun kitab Al-Mahalli ataupun yang ya pokoknya Fathul Wahhab. Nah, itu nanti kita ya mencobalah dari yang kecil dulu. Yang kecil aja kalau kita telaten, kita paham, kita praktekkan udah insya Allah lah Safinatun Najah akan menyelamatkan kita daripada ya siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Apalagi udah kita kecil kita ngotok, kita paham, kita amalkan, nambah lagi kitab selanjutnya Fathul Qorib. Nambah lagi nanti Fathul Mu'innya, mudah-mudahan kita nanti istiqomah, nanti bisa hatam ini ya Pak ya. Bisa hatam, nanti Safinah hatam, lanjut nanti Sulam Taufik ataupun apa, ataupun langsung takrib. Nah, langsung setelah itu nanti Fathul Mu'in. Nah, itu perlu waktu yang sangat lama seperti itu. Ini menerangkan fardhunya wudhu saja itu berapa menit ini? Udah setengah jam Pak Kimul ya. Nah, udah setengah jam lebih ya, setengah jam lebih. Apalagi menerangkan untuk yang ini, yang lebihnya begitu. Sampai sini mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Soleh Media.